Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aga Siraj dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang tokoh sosiologi dan pemikirannya. Perintis sosiologi. Yang pertama adalah Auguste Comte, yang kedua ada Emile Durkheim, yang ketiga ada Karl Marx, dan yang keempat adalah Max Weber. Auguste Comte dengan nama panjang Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte, lahir pada tanggal 17 Januari 1798 dan meninggal pada 5 September 1857. Auguste Comte adalah seorang ilmuwan dari Perancis yang dijuluki sebagai bapak sosiologi. Dia dikenal sebagai orang yang pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah di dalam ilmu sosial. Selanjutnya adalah karya monumental Auguste Comte. Comte melihat suatu hukum universal dalam semua ilmu pengetahuan yang kemudian ia sebut sebagai hukum 3 fase. Melalui hukumnya, ia mulai dikenal di seluruh wilayah berbahasa Inggris. Menurut Auguste Comte, masyarakat berkembang melalui 3 fase, yaitu fase teologi, metafisika, dan tahap positif, atau sering juga disebut sebagai tahap ilmiah. Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1863 dan wafat di Munchen, Jerman 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun. Adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog asal Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Esai Weber, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, adalah karyanya yang paling terkenal. Dikatakan bahwa tulisannya ini tidak boleh dipandang sebagai sebuah penelitian mendetail terhadap Protestanisme, tetapi tentang interaksi antara berbagai gagasan agama dan perilaku ekonomi. Selanjutnya, Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politik sebagai Panggilan, Weber mendefinisikan bahwa negara adalah sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik modern. Selanjutnya ada Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir di Epinal, Perancis pada tanggal 15 April 1858. Ia keturunan pendeta Yahudi dan ia sendiri belajar untuk menjadi pendeta. Ketika umur 10 tahun, ia menolak menjadi pendeta. Sejak saat itu, perhatiannya kepada agama lebih bersifat akademis daripada teologis. Ia berusaha untuk mendapatkan pendidikan ilmiah yang dapat disumbangkan untuk pedoman atau prinsip moral dalam kehidupan masyarakat. Dalam karyanya yang berjudul The Rule of Sociological Method, Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari tentang fakta-fakta sosial, dan dalam bukunya juga yang berjudul Suicide, Durkheim menghubungkan antara perilaku individu seperti bunuh diri dengan sebab-sebab sosial atau fakta sosial. Durkheim juga membedakan antara dua tipe fakta sosial, yaitu material, misalnya kultur, institusi sosial, dan non-material, yaitu birokrasi dan hukum. Tetapi perhatiannya terhadap fakta sosial non-material terlihat jelas dalam karyanya yang berjudul The Division of Labor in Society. Tokoh selanjutnya adalah Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Prusia pada tanggal 5 Mei 1818. Ayahnya adalah seorang pengacara yang menafkahi keluarganya dengan baik. Khas kehidupan kelas menengah. Orang tuanya dari keluarga pendeta Yahudi, tetapi penganut Luther. Secara garis besar, Karl Marx menawarkan sebuah teori tentang masyarakat kapitalis. Marx yakin bahwa manusia pada dasarnya produktif, yaitu artinya untuk bertahan hidup, manusia perlu bekerja sama. Dorongan alamiah inilah yang bisa diwujudkan bersama-sama dengan orang lain. Karena sifat manusia sebagai makhluk sosial, melalui perjalanan sejarah, proses alamiah ini dihancurkan oleh struktur masyarakat kapitalis. Alienasi terjadi karena kapitalisme telah berkembang menjadi dua kelas, yaitu sejumlah kecil orang yang menguasai proses produksi dan sejumlah besar orang sebagai buruh.
Dan Marx berpikir tentang dampak kapitalisme yang menyebabkan kontradiksi dan konflik. Oleh sebab itu, ia menawarkan masyarakat tanpa kelas atau sosialisme. Sekian materi kali ini, semoga apa yang dapat saya jelaskan dapat dipahami oleh semua. Terima kasih.